Nggak tahu. Oke. Jadi konseling ini Mbak Putri ya adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor ya ke konseli untuk menyelesaikan masalahnya ya. Di sini saya sebagai konselornya ya, Mbak Putri sebagai konselinya. Oke. Baik. Sebelum Ibu mulai juga konseling hari ini, Ibu ingin menjelaskan bahwa di konseling ini itu ada yang namanya asas ya. Ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, ada juga kesukarelaan ya. Asas kerahasiaan ini Mbak, cerita yang Mbak Putri ceritakan nanti insya Allah tidak akan bocor kemana-mana, jadi aman ya Mbak ya. Oke, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Saya harap Mbak Putri ke sini itu karena kemauan Mbak Putri sendiri tanpa paksaan dari luar ya. Oke, jadi untuk asas selanjutnya yang keterbukaan, saya minta Mbak Putri terbuka dengan masalahnya Mbak Putri ya, biar selesai masalahnya, jadi ada solusinya ya. Baik Ibu. Oke, baik. Sebelum dimulai kita mau apa ya? Waktu dulu ya, kesepakatan waktu dulu ya. Mbak Putri maunya waktunya berapa? Kalau boleh Ibu sih 45 menit aja. 45 menit ya, setuju ya? Setuju. Oke, baik. Jadi sesi konseling hari ini selama 45 menit ya. Baik. Oke, apakah Mbak Putri siap? Siap. Siap, oke. Baik, di sini Mbak Putri bisa menceritakan masalah yang Mbak Putri alami ya. Jadi gini Bu, kan saya baru saja pondok ya Bu, beberapa bulan yang lalu. Nah, saya itu belum bisa ini Bu, menyesuaikan diri dengan lingkungan pondok pesantren. Kan biasanya di rumah saya hidup enak, dimanjakan orang tua. Nah terus tiba-tiba dimondokkan, tiba-tiba disuruh kayak mandiri gitu, disuruh gak ada yang mengerjakan gitu. Itu jadi kesulitan kayak beradaptasi, jadi tidak betah gitu Ibu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu ya, perasaan yang kamu keluhkan tuh apa selama di pondok ini? Biasanya sering merasa gelisah, sedih seperti itu Ibu. Oke, baik. Kemudian pikiran yang kamu keluhkan mungkin ada? Pikiran saya selalu rindu dengan orang tua saya, karena kan orang tua saya sering dengan saya. Ya, benar. Kemudian perilaku yang dikeluhkan Mbak? Karena sering perilaku saya ini sering terganggu Bu tidurnya, seperti menangis terus. Kalau sakit mungkin ada yang Mbak Putri yang Mbak Putri rasakan? Karena saya sering menangis, jadi saya sering sakit kepala Ibu, seperti itu. Oke. Kalau hubungan Mbak Putri dengan teman-teman Mbak Putri di pondok gimana? Tidak ada sih Bu, karena saya kan berteman baik dengan teman, tidak ada masalah. cerita. Oke, baik. Di sini saya juga mau tanya kapan masalah ini muncul Mbak? Gitu. Dari awal masuk pondok sampai sekarang sih Ibu. Masih ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi sebelumnya dan sesudah masalah ini terjadi? Ketika awal masuk pondok kan saya kayak semangat banget gitu untuk hidup di lingkungan pesantren. Tapi pas nyampe pesantren alhamdulillah tuh belum bisa menyelesaikan diri Ibu. Ini sendiri kayak nangis sendiri gitu di malam hari. Terus Mbak Putri itu biasanya ngelakuin apa ketika masalah ini muncul gitu? Ya biasanya saya berdiam diri Bu sendiri di kamar dan sering menangis juga. Kemudian sejak kapan dan beberapa sering masalah ini muncul gitu Mbak? Masalah ini sih sering muncul Bu, apalagi ketika malam hari kan kayak sering menangis sehingga jam tidurnya terganggu Ibu. Kemudian di sini Ibu mau tanya juga bagaimana cara Mbak Putri untuk mengatasi masalah ini gitu? Biasanya Mbak Putri ngelakuin apa? Biasanya mengikuti kegiatan pondok gitu teman-teman, diajak teman gitu. Apakah yang Mbak Putri lakukan itu berhasil untuk menyelesaikan masalah ini? Pernah sih Ibu berhasil, tapi itu hanya sementara karena kan rindunya dengan keluarga dan kawan rumah itu kan pas malam hari ya Ibu. Jadi pas malam harinya sering nangis, masih sering nangis, sering menggigil. Bagaimana pandangan teman-teman Mbak Putri tentang ini gitu? Teman-teman sih nganggep kayak biasa aja, soalnya kan kalau santri baru katanya gitu, tapi ya gitu aku pengen kayak teman-teman gitu, kayak kita juga gitu. Oke, baik. Bisa saya simpulkan ya, jadi rumusan masalah Mbak Putri alami ini yaitu Mbak Putri mengalami ketidakbetahan di pondoknya karena sering dimanjakan oleh orang tuanya
punya solusi ya, saran menggunakan pendekatan realita dengan teknik PDP ya. Mbak Putri tahu apa PDP? Belum tahu itu. Belum tahu. Oke. Jadi tujuan teknik PDP ini Mbak untuk menyadarkan Mbak Putri biar apa ya masalahnya Mbak Putri bisa teratasi gitu ya. Oke. Jadi Ibu mulai ya. Baik Ibu. Oke. Yang pertama di sini ada want atau keinginan ya. Di sini Ibu mau tanya Mbak Putri apa sih yang Mbak Putri inginkan gitu dari masalah ini apa yang Mbak Putri inginkan? Gini Bu, saya ingin betah juga seperti teman-teman saya. Tapi saya sering nangis kalau ingat orang tua di rumah Ibu. Seperti itu. Kemudian Mbak Putri apa yang Mbak Putri lakukan gitu selama di pondok ketika masa ini muncul? Apa Mbak Putri lakukan? Biasanya saya sudah ikut kegiatan rutin gitu Bu di pondok, tapi tetap aja Biasanya kegiatannya itu kan pagi ya Bu, jadi malamnya tetap saja seperti itu. Kemudian apakah itu efektif Mbak untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Putri ini? Kadang sih efektif Bu, tapi kayak masih sering-sering nangis gitu, apalagi pas malam hari gitu kan. Iya. Dulunya tuh kayak malam hari, soalnya kan malam hari jarang ada Sepi kegiatan. gitu ya. Iya. Oke, jadi di sini Ibu akan membuat planning ya atau rencana ke depannya bareng sama Putri juga ya, kesepakatan berdua ya. Jadi Ibu mau tanya dulu, menurut Putri apa gitu ya planning yang cocok untuk mengatasi masalahnya Putri ini? Mungkin gini ya Bu, saya itu harus sering-sering mengikuti kegiatan pondok kalau malam hari. Bisa melakukan diri apa gitu dengan teman-teman biar nggak terlalu kepikiran dengan orang tua, mungkin gitu ya Bu. Oke, jadi benar ya yang dikatakan Mbak Putri tadi, Mbak Putri bisa menambah kegiatan lagi. Jadi di malam hari Mbak Putri agak kepikiran. Jadi ada kegiatan entah mengaji atau belajar tajwid bareng gitu ya, bareng teman-teman ya. Atau bisa juga Mbak Putri kan kalau nangis malam hari ya, mungkin kalau mau tidur mungkin ya. Itu bisa jadi juga Mbak Putri kalau misalnya ada perasaan ingin nangis gitu ya, bisa langsung zikir atau bilang atau mengingat satu barang, misalnya kertas nih di depannya Mbak Putri, kertas gituin aja biar pikiran ingin nangisnya itu hilang gitu perlahan gitu sambil tiduran biar tertidur dengan nyenyak ya. Gitu. Apa bisa dipahami? Bisa Ibu. Ibu harap yang Ibu sarankan ini bisa dipraktekkan ya langsung ya biar Insya Allah Ibu. biar masalahnya Mbak Putri jadi teratasi. Mbak Putri jadi keinginan Mbak Putri tadi yang pengen betah, pengen gak nangis lagi, bisa gak gitu lagi ya. Oke? Oke, bisa dimengerti ya? Bisa Ibu. Oke, baik. Jadi karena waktunya sudah habis ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Putri karena Mbak Putri sudah berani datang ke sini ya. Jangan kalau misalnya ada yang mau dikatakan dicurhatkan lagi, datang lagi gak apa-apa ke sini ya, jangan malu-malu ya. Oke, Ibu juga minta maaf jika ada salah kata atau kurangnya ya tadi ya. Oke, makasih. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi